Bab 1065, Nanaku Master Tiada Batas. Setelah mendengar perkataan penilik pena Tao, Funi tertegun di tempatnya. Dia melihat pusaran ruang waktu yang tertutup di kejauhan untuk waktu yang lama, dan kemudian sedikit kerumitan muncul di matanya. Lalu dia memejamkan mata dan fokus pada terobosan. Dan pemilik pena Tao sepertinya memikirkan sesuatu, alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia berkata dalam hatinya, "Aku khawatir kekuatan orang ini saat ini tidak dapat menghentikan erosi kekuatan waktu. Dia seharusnya tidak akan mati di dalam." Omong-omong, wajahnya menjadi gelap. Sial, kalau orang ini mati di dalam, dia akan mendapat masalah besar. Saat pemilik pena Tao sedang berpikir, mata semua peradaban kuat di kejauhan tertuju padanya. Kaisar Doyu menandang pemilik pena Tao dan tersenyum, "Siapa namamu?" Pemilik pena Tao menarik kembali pikirannya, memandang Kaisar Doyu, tersenyum dan berkata, "Itu hanya nama, tidak penting." Kaisar Doyu tertawa dan berkata, "Ya." Setelah itu, dia melambai ringan. Dalam sekejap, pemilik pena Tao langsung terbungkus dalam sungai waktu yang panjang. Saat ini dia sudah tidak berada lagi dalam ruang dan waktu saat ini. Saat semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka penuh keraguan. Karena tidak bisa memahaminya sama sekali. Metode Kaisar Doyu saat ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Biarpun mereka tidak dapat memahaminya, mereka tahu bahwa metode tersebut sangat mengagumkan. Dan pada saat itu, pemilik pena Tao tiba-tiba mengulurkan jarinya dan mengetuknya dengan ringan. Dia melihat ruang dan waktu di depannya tiba-tiba beriak, lalu meledak seperti gelembung keluar dari ruang dan waktu yang aneh itu. Melihat pemandangan ini, senyuran di wajah Kaisar Doyu berangsur-angsur menghilang. Ekspresi penguasa Qi dan Kaisar Brahma Yama berangsur-angsur menjadi serius. Kaisar Doyu tiba-tiba tertawa lagi, mataku rabun. Pemilik pena Tao tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, aku sebenarnya hanya karakter kecil." Kaisar Doyu melihat ke arah pemilik pena Tao, lalu bertanya, "Apakah kamu orang di belakang Tuan Ye?" Pemilik pena Tao buru-buru menggeleng, Tidak, aku di sini hanya untuk membantu, itu saja." Kaisar Doyu tertawa ketika berkata, "Urus-urusan orang." Pemilik pena Tao tertawa, "Begitulah." Kaisar Doyu mengangguk, lalu main dua gerakan. Pemilik pena Tao tersenyum berkata, "Oke." Dalam sekejap, keduanya menghilang dari tempatnya pada saat bersamaan. Semua orang kuat di lapangan penuh keraguan. Kemana perginya keduanya? Dan tak lama kemudian, mata mereka tertuju pada Master Tiada Batas di kejauhan. Master Tiada Batas mengeluarkan sebotol anggur dan meminumnya sendiri. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah kalian akan datang satu persatu, atau bersama-sama?" "Aku bisa terima keduanya." Dia mengatakannya dengan sangat tenang, tetapi kata-katanya memiliki kesan mendominasi yang menyelimuti dunia, mengejutkan orang-orang peradaban yang hadir. Karena dengan Funi dan pemilik pena Tao barusan, mereka tidak lagi berani memandang rendah orang-orang di pihak Sander Ye, sehingga untuk sementara tidak ada yang berani melangkah maju. Melihat tidak ada pergerakan di kalangan ahli peradaban, Master Tiada Batas tersenyum, lalu berkata, "Ingat nama aku Master Tiada Batas, pendiri klub Tiada Batas di galaksi Bima Sakti. Aku memiliki layanan khusus yang disebut Ujung Jari Naga. Selamat datang semuanya untuk bermain. Setiap orang." Ketika Sander Ye bergegas ke pusaran ruang dan waktu, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, karena dia menemukan ada kekuatan menakutkan yang mengelilinginya. Tapi dia tidak punya waktu untuk terlalu peduli, dan mengejar Avo dari kejauhan seperti orang gila. Dan saat kecepatannya menjadi semakin cepat, dan kekuatan misterius waktu di sekitarnya meningkat, perasaan tercekik datang padanya. Sander Ye hanya merasa berada di laut dalam, dan seluruh tubuhnya seperti terjepit. Tidak hanya itu, kepalanya pusing, seolah dipenuhi timah, sangat berat, dan kesadarannya berangsur-angsur kabur. Sander Ye tiba-tiba berteriak sambil berkata,
"Tuan Pagoda, tolong aku." Pagoda kecil dengan cepat mengeluarkan cahaya keemasan yang menyelimuti Sander Ye. Dengan bantuan Tuan Pagoda, Sander Ye merasa jauh lebih baik, tetapi tak lama kemudian, wajahnya menjadi jelek lagi, karena dia terus mengalir kembali ke masa lalu. Waktu di sekelilingnya semakin kuat dan bahkan cahaya keemasan Pagoda Tuan secara bertahap mulai redup. Sander Ye buru-buru melepaskan jiwa pedangnya, tetapi jiwa pedang miliknya pun tidak dapat menahan kekuatan waktu di sekitarnya. Melihat jiwa pedangnya menghilang sedikit demi sedikit, wajah Sander Ye menjadi gelap gulita. Tapi saat ini, mustahil baginya untuk berhenti, dan dia tidak punya pilihan selain mempercepat dan mengejar Avo itu. Saat dia melangkah semakin dalam, Sander Ye mengerutkan keningnya dengan erat. Pada saat ini, kesadarannya mulai menjadi sedikit kabur, dan tubuhnya terasa seperti akan meledak dari dalam. Cahaya keemasan jiwa pedang dan Tuan Pagoda miliknya hampir menghilang. Pagoda kecil tiba-tiba berkata dengan suara yang serius, "Tidak, aku tidak tahan lagi." Suaranya juga menjadi sangat lemah. Sander Ye tiba-tiba meraung, dan kekuatan pedang tak tertandingi yang tak ada habisnya meletus dari tubuhnya. Dia ingin melawan kekuatan waktu dengan paksa, tetapi begitu kekuatan pedang tak tertandingi miliknya muncul, kekuatan itu menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat pemandangan ini, wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi pucat. Pagoda kecil pun gemetar berkata, "Sial, kenapa kekuatan ini begitu menakutkan?" Saat ini, dia juga sangat lemah. Kesadaran Sander Ye menjadi semakin kabur, dan kini dia mengandalkan tekadnya untuk bertahan. Tetapi tak lama kemudian, ingatannya mulai kacau. Lah tak lagi berada di alam semesta sendiri, melainkan melawan arus waktu dan secara paksa memasuki garis waktu alam semesta lain. Entah itu jiwa pedangnya atau jiwanya, perlahan-lahan terkikis oleh kekuatan waktu. Di sebuah pulau, seorang wanita sedang mengayunkan tinjunya. Wanita itu baru berusia 15 atau 16 tahun. Rambutnya diikat dan digantung di belakang kepalanya dan momentumnya luar biasa. Walaupun wanita itu masih sangat muda, tetapi penampilannya sungguh cantik. Raut wajahnya begitu halus tanpa cacat, matanya tajam, dan penuh momentum. Dia adalah satu-satunya di pulau. Dia terus mengayunkan tinjunya, dan setiap pukulan yang dia lemparkan dipenuhi dengan momentum yang agung dan kuat. Pada saat ini, wanita itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mendongak dan melihat langit tiba-tiba meledak, dan kemudian sesosok tubuh menabraknya seperti gunung. Melihat pemandangan ini, mata wanita itu tiba-tiba mengecil. Momentum itu saja sudah membuat wanita itu putus asa. Wanita itu baru saja melihat sosok di langit menabraknya. Dia ingin menjebaknya, tetapi saat ini dia diselimuti oleh aura dan tidak bisa bergerak sama sekali. Perasaan tercekik muncul di wajahnya, dan dia hanya bisa putus asa. Dia menatap sosok yang terjatuh itu, mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya menunjukkan keengganan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba terbelah, dan kemudian seorang pria bergegas keluar. Pria itu memegang pedang di kedua tangannya dan menebas dengan keras. Cahaya pedang seperti air terjun berdiri di depan mereka berdua. Bang! Gelombang kejut yang sangat kuat tiba-tiba meletus, dan pada saat ini, pria itu tiba-tiba berbalik dan langsung memeluk wanita itu. Pada saat yang sama, ilmu pedang yang kuat mengelilingi mereka berdua, tetapi gelombang kejutnya terlalu kuat jadi mereka masih tersingkir. Setelah terbang hampir 1000 kaki, ketika mereka hendak menyentuh tanah, pria itu tiba-tiba berbalik dan membiarkan dirinya berada di bawah. Bang! Seluruh tanah langsung meledak. Di dalam lubang, wanita itu menatap pria di depannya, tertegun. Pria itu dengan cepat menggendong wanita itu dan terbang. Dia meletakkan wanita itu di tanah, lalu berbalik dan melihat sekeliling. Siapa dia? Dia ada di mana?
Kamu benar-benar tahan terhadap erosi kekuatan waktu. Tak jauh dari situ, Avo tiba-tiba berbicara. Dia menatap Sander Ye dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Dia tidak menyangka orang ini akan mengikutinya. Kamu tahu, alasan kenapa dia berani kembali ke masa lalu dan masuk dengan paksa garis waktu alam semesta lainnya? Itu karena Kaisar Doyu membukakan pintu belakang untuknya, dan dia tidak akan terkikis oleh kekuatan waktu. Tapi dia tidak menyangka orang ini masuk dan bertahan begitu saja. Setelah mendengar perkataan Avo, pria itu memandangnya, sedikit bingung, apakah kamu mengenal aku? Avo menyipitkan matanya sedikit, sepertinya kamu sudah terkikis oleh kekuatan waktu. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan meninju pria dan wanita itu secara langsung. Pukulan ini sangat menakutkan, dan pukulan yang kuat itu seperti semburan gunung, dan momentumnya luar biasa. Pria itu secara naluriah mengangkat wanita di sebelahnya dan melemparkannya ke samping. Wanita itu mendarat ratusan kaki jauhnya, sementara dia bergegas maju dan menebas dengan pedang tajam. Bang! Pria tersebut langsung terlempar, tetapi pria tersebut juga terkejut dan mundur dengan keras. Di saat yang sama, lengan kanannya langsung terbelah, dan darah terus muncrat. Melihat pemandangan ini, wajah Avo tiba-tiba menjadi gelap. Dia adalah seorang praktisi fisik, dan tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya. Tetapi, di depan pedang dewa ini, kekuatan fisiknya tidak berbeda dengan orang biasa. Di depan pedang King Xuan, semua makhluk hidup adalah setara. Avo tidak ingin bertarung sampai mati dengan Sander Ye. Baginya, dia hanya harus menyelesaikan misi ini, jadi dia tiba-tiba bergegas menuju Sander Ye, tapi ketika dia setengah jalan, dia tiba-tiba mengubah tinjunya di kejauhan secara langsung. Di kejauhan, ketika wanita itu melihat pukulan itu datang, ekspresi keganasan muncul di matanya. Bukannya mundur, dia malah bergegas maju dan meninjunya. Tetapi dibandingkan Avo, kekuatannya saat ini seperti semut dan gajah, tidak ada bandingannya sama sekali. Dan pada saat kritis ini, cahaya pedang tiba-tiba jatuh di depan wanita itu. Itu adalah Sander Ye. Melihat Sander Ye, wanita itu tertegun dan dengan cepat menarik tinju di kedua tangan. Bang! Pedang ini ditebas, menghalangi Avo di tempatnya, tapi tubuhnya mulai pecah. Dan tinju Avo langsung terkoyak oleh pedang King Xuan milik Sander Ye. Dia terkejut dan hendak menarik tinjunya. Sander Ye tiba-tiba meraung, bergegas ke depan, dan memburu Avo dengan ganas. Avo melihatnya dan tahu tidak bisa mundur, jadi dia bersikap ganas pada saat itu. Dia mengabaikan pedang Sander Ye dan membanting tangan kirinya ke dada Sander Ye. Jelek, bang! Keduanya terbang pada saat bersamaan. Avo meninggalkan satu tangannya, dia berhenti di tempatnya, tetapi begitu dia berhenti, dia bergegas menuju wanita itu lagi. Hampir di saat yang sama, Sander Ye bergegas ke depan wanita itu, lalu mengayunkan pedang di tangannya seperti orang gila. Pertarungan jarak dekat. Wanita itu memandang pria di depannya yang melindunginya seperti orang gila dan tertegun. Bersambung.